dia itu yang fungsinya itu untuk mempertahankan dinding rahim itu tadi untuk mempersiapkan kehamilan. Tadi kan udah menebal toh, sama estrogen sudah ditebalkan. Kemudian sama progesteron dia itu dipertahankan. Ya, dipertahankan sampai kapan? Sampai 28 hari. Kalau sampai itu sel ovumnya tidak dibuahi, maka akan meluruh dan terjadi menstruasi. Kayak gitu. Nah, pada remaja, kapan ovarium itu mulai aktif? Itu mulai aktif ketika kelenjar pituitarinya itu sudah mulai menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, pada saat remaja, ini macam-macam sih. Biasanya ada yang SMP, ada yang SD bahkan kelas 6 itu ada. Bahkan saya pernah kalau sekarang itu nggak tahu ya, mungkin karena terlalu banyak makan junk food apa bagaimana, saya pernah mengetahui gitu ya, atau bahkan dapat info istilahnya kayak gitu, bahwa ada loh anak kelas 3 SD sama kelas 4 SD itu sudah menstruasi. Sebenarnya ini nggak tahu kok itu bisa terjadi itu bagaimana ya. Jadi intinya dulu waktu dulu ya, maksudnya orang tua kita semua itu tuh lama, ada yang SMA bahkan ada yang SMP itu baru menstruasi, tapi kalau sekarang itu SD bahkan sudah ada yang menstruasi gitu. Selanjutnya, interaksi antara FSH dan LH, interaksi antara hormon 2 ini dengan progesteron dan estrogen itu nanti akan terjadi siklus menstruasi setiap bulan. Kemungkinan yang mana nanti juga akan memungkinkan terjadinya kehamilan jika dibuahi gitu. Jadi interaksi antara hormon FSH dan LH, kemudian progesteron dan estrogen, keempat hormon ini ya, ini yang akan memungkinkan terjadinya kehamilan dan memungkinkan terjadinya siklus menstruasi gitu. Nanti bisa berulang siklusnya. Itu ya interaksi antara keempat hormon ini begitu. Lanjut, sampai kapan ini siklus menstruasi, sampai kapan Nak? Sampai kapan siklus menstruasi itu? Pubertas sampai menopause. Iya. Umur 50. Ya, kalau umur itu tidak bisa dipastikan ya Mujahid ya. Karena seperti yang kemarin Ustazah pernah bilang bahwa setiap wanita itu kan sudah pasti ya jumlahnya adalah 400.000 sel telurnya. Kalau itu makin cepat habis gitu kan, setiap orang kan beda-beda ya, setiap wanita itu pasti beda. Ya tergantung, kalau udah habis belum sampai 50 sudah habis, ya udah dia pasti sudah menopause. Misal umur 45 sudah habis dari 400.000 itu, maka ya sudah, dia sudah menopause. Jadi umur bukan jadi patokan. Siklus menstruasi dari kapan sampai kapan? Dari dia pubertas ya, dari dia remaja pas sudah aktif ini, ovariumnya mulai aktif, maksudnya hormon FSH dan LH-nya ini juga sudah aktif gitu ya, itu sampai nanti dia menopause. Itu adalah nanti dia akan mengalami, wanita itu, yang namanya siklus menstruasi. Apakah semua wanita itu setiap bulan menstruasi? Adakah yang bisa menjawab? Maaf, Sada, boleh diulangi, Sada, putus-putus. Apakah setiap wanita itu menstruasinya itu setiap bulan? Tergantung, Sada. Kalau hamil tidak. Kalau hamil tidak. Ada lagi selain itu? Selain hamil? Yang mengalami kelainan. Kelainannya itu ada apa saja? Ya bermacam-macam. Misalkan nanti interaksi antara hormonnya dia ini tidak baik atau tidak seimbang gitu ya, maka ya tidak terjadi secara setiap bulan. Bahkan ada yang 3 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Jadi tidak normal. Nah, kalau normalnya itu, kalau wanita normal itu setiap bulan dia akan mengalami menstruasi. Paham Nak ya sampai di sini? Oke. Paham, Ustazah. Nah, menopause ini ya, jadi saat dimana kemampuan reproduksi wanitanya itu sudah berakhir. Siklus menstruasi rata-rata selama 28 hari. Jadi setiap sudah 28 hari maka akan terjadi menstruasi lagi. Setiap wanita beda-beda. Ada yang maksudnya tanggalnya tuh beda-beda, tidak pasti. Karena saya takut kalian ke distract karena di sosial media tuh ada, kalian tahu Lucinta Luna? Tahu? Nggak tahu? Tahu ya. Jadi Lucinta Luna itu kan pernah bilang bahwa saya menstruasi itu setiap tanggal 5 gitu.
itu sudah membuktikan bahwa dia itu bukan wanita sesungguhnya gitu ya. Jadi tanggalnya itu pasti ada yang maju, ada yang mundur kayak gitu. Jadi tidak pasti. Itu ya terkait menstruasi. Kita lanjut sekarang ini siklus menstruasi. Jadi biasanya soal-soal ini sering muncul, sering keluar di UN kalau ada UN ya. Jadi yang sering keluar itu siklus menstruasi kalau di bab ini ya, siklus menstruasi, oogenesis, spermatogenesis gitu ya, sama biasanya sih gambar-gambar terkait organ reproduksi wanita dan pria, maksudnya fungsinya organ ini apa fungsinya, organ ini apa fungsinya. Biasanya yang sering keluar soal-soalnya seperti itu. Pun kalau besok kita kuis, saya akan mengeluarkan hal yang sama ya. Soal-soalnya kurang lebih seperti itu. Yang mana soal itu saya buat sendiri nantinya dan sudah pernah kita bahas gitu loh di sini. Jadi insya Allah nanti kalian nilainya semuanya bagus-bagus. Amin ya. Oke. Hari pertama itu pada saat menstruasi itu dinding rahim meluruh. Jadi darahnya itu akan keluar dari vagina. Pada saat fase praovulasi atau bisa disebut juga dengan preovalutori gitu ya. Di sini ada fasenya. Nah, ini fasenya. Setelah menstruasi maka akan ada fase ini, fase preovalutori gitu. Nah, pada saat tanggal 14 ya, 14 hari setelah dihitung dari hari pertama ya, yaitu 14, maka itu nanti akan terjadi ovulasi. Ovulasi itu apa? Pelepasan sel telur dari ovum gitu. Ya. Oh iya, ngomong saya kecepatan ya. Maaf ya Lutfi dan semuanya. Saya ulang lagi. Hari pertama pada saat menstruasi ya di sini dinding rahim itu akan meluruh ya. Jadi darah akan keluar dari vagina. Itu hari pertama. Menstruasi itu macam-macam. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang bahkan sampai lama banget sampai 14 hari itu ada. Tergantung setiap orang ya di situ. Nah, kemudian setelah menstruasi itu benar-benar selesai ya, maka perempuan kan akan melakukan apa? Sesuci atau bersuci gitu ya. Nah, itu tadi setelah mereka bersuci itu akan ada fase namanya fase preovalutori gitu. Nah, pada saat setelah fase preovalutori, maka pada saat hari ke-14 ya, di situ akan terjadi yang namanya ovulasi. Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, di situ melewati apa nak? Lewat apa kemarin keluarnya? Jalurnya namanya apa? Oviduk atau tuba falopi gitu ya. Nah, di situ. Nah, kalau misalkan nanti kalian sudah menikah, kalian pengen istri kalian segera hamil gitu ya, maka pada saat itu ya kalian. Ini biasanya disebut juga dengan masa-masa di mana keluarnya sel telur gitu ya. Nah, fase postovulatori itu dihasilkan. Nah, di sini setelah ovulasi ini maka akan ada fase yang namanya postovulatori. Di situ dihasilkan estrogen dan progesteron di corpus luteum yang mana mempersiapkan proses kehamilan. Kalau di situ sudah terjadi bertemunya sel telur dan sel sperma, maka pada fase ini dipersiapkan kehamilan. Pada fase postovulatori ini terjadi namanya persiapan proses kehamilan. Nah, terus kalau tidak dibuahi bagaimana, Ustazah? Ya, bagaimana? Maka korpus luteum akan degenerasi gitu ya. Estrogen dan progesteronnya akan berkurang. Kemudian ini ya, landainya ini yang hormon yang atas ini. Kok nggak bisa dipencet ya, guys? Kok pensinya nggak ada? Ya. Mohon izin bertanya, Ustazah. Luteum itu cangkangnya ovum setelah ovum keluar nih, Ustazah? Yes, betul. Korpus luteum itu kayak kantongnya. Di sini dia warna kuning-kuningan gitu. Jadi cangkangnya setelah dia keluar itu korpusnya kan kosong jadinya, kantongnya gitu. Ini kok saya nggak bisa ini ya guys, yang atas ini ada hormon FSH, estrogen, LH, progesteron ini kan ada siklusnya naik turun gitu kan. Nah pada saat tidak dibuahi maka
estrogen dan progesteronnya dia akan menurun. Ya, yang bagian sini. Kok saya nggak bisa nulis tuh guys? Nah, seperti ini Bunda. Nah, ini ya, dia akan mulai turun di bagian sini. Kalau dia turun gimana? Nah, apa yang terjadi? Nih, apa nah? Akan terjadi apa? Ini dilihat tanggalnya. Apa nah? Menstruasi. Yes, akan terjadi menstruasi lagi. Nah, itu yang ini disebut dengan siklus menstruasi kembali. Setelah dia menstruasi akan balik lagi fase ini ya sampai ovulasi. Terus kalau udah tidak dibuai maka akan terjadi menstruasi lagi. Seperti ini seterusnya sampai dia mengalami menopause. Gitu. Lanjut ya. Sekarang proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi itu gimana sih? Nah, ini ya, ovum yang masak keluar dari ovarium atau ovulasi menuju ke oviduk atau tuba falopi. Kalau di gambar itu gimana tadi tuh keluarnya? Nah, kalau itu kan kemarin kayak gini ya, ini kan warnanya nggak bisa dirubah ya guys. Oh ini ya bisa. Nah ini ya, misalkan ini adalah ovarium. Ini oviduknya, ya kan? Kayak gini toh. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini menuju ke oviduk atau tuba falopi. Jadi sel telurnya di jalan nih dari sini ke sini. Terus jutaan sperma akan masuk dari vagina ke uterus lalu ke oviduk. Jadi dari sini akan masuk sperma-sperma ya, di sini akan masuk jutaan ya, di sini dibilangnya jutaan sperma akan masuk dari vagina kan bawah sini ya. Dia akan masuk ke uterus, ke rahim, bagian rahim sini. Terus dia akan menuju ke oviduk. Nah, di sini bertemu nih. Ya, bertemu nih dia di sini. Bertemu, kemudian selama perjalanan itu sperma banyak yang dihancurkan oleh cairan asam di dalam uterus dan oviduk. Seperti yang kemarin Azam bilang bahwa suasana di vagina atau suasana di rahim juga di wanita itu sifatnya adalah asam. Kalau pada laki-laki sifatnya apa nak? Basa. Basa. Jadi agar apa dia seimbang ya, seimbang. Untuk apa? Agar spermanya bisa tetap hidup. Nah, kalau spermanya itu kualitasnya masih kurang baik gitu ya. Nah, di sini kalau toh pun baik, dia bertahannya kan beda-beda. Ada yang kuat bertahan, ada yang tidak. Nah, di sini pada saat dia sudah tidak kuat dengan keasaman, maka dia akan mati spermanya gitu ya. Selama perjalanan itu sperma banyak yang dihancurkan oleh cairan asam dalam uterus dan oviduk. Gitu. Dari sini sampai sini tuh ada banyak yang mati juga gitu. Di antaranya yang bertahan hidup, yang sedangkan sperma yang masih hidup hanya satu yang bisa berhasil menembus membran ovum. Yang hidup tapi bukan hanya satu ya, pasti ada lebih dari satu yang hidup. Cuman yang berhasil menembus sel ovum itu hanya satu. Gitu. Setelah pembuahan, membran ovum mengeras untuk mencegah sperma lain untuk masuk. Jadi kalau udah satu yang berhasil membuahi, satu spermanya sudah masuk gitu ya ke sini, maka sudah tidak ada lagi sel sperma yang bisa masuk. Kecuali ada beberapa kejadian yang mana sel sperma itu bisa masuk lebih dari satu dan lain sebagainya, kita bahas setelah ini. Hasil pembuahannya apa nak? Zigot gitu ya, calon debai. Lanjut sekarang. Proses kehamilan atau gestasi. Zigot membelah menjadi 2 sel, 4 sel dan seterusnya. Jadi dia ini zigot itu membelah terus, membelah sampai menjadi besar. Dalam waktu bersamaan, dinding uterus menjadi tebal seperti spons. Nah, dinding rahimnya tadi nebal ya, karena tidak terjadi menstruasi kan tadi, dia menebal yang jadi tebal kayak gini. Kemudian penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Zigot itu calon debai karena tadi udah ketemu ya. Sel sperma dan ovum udah ketemu, udah jadi zigot, dia itu membelah menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya sampai jadi gede, gitu kan. Nah, di sini dia akan berjalan menuju ke sini. Dan ini akan mengeras seperti spons dinding rahimnya. Jadi ini masih kecepatan? Enggak ya? Lumayan aja. Masih saja. Nah, zigot menuju rahim. Nah, ini ya menuju rahim, menuju sini. Ini ya zigotnya. Dan menempel di dinding rahim. Kemudian terbentuk plasenta dan tali pusat penghubung. Tali pusatnya apa? Penghubung embrio dengan ibunya. Lama-lama di sini akan
muncul yang namanya tali pusat gitu ya, yang menghubungkan ibunya dengan si anaknya. Untuk apa sih itu dihubungkan kira-kira, untuk apa nak? Untuk ini, mengalirkan Untuk oksigen. menyalurkan nutrisi. Yes, nutrisi ya, zat makanan, dan juga sisa-sisa metabolismenya dikeluarkan biar ikut keluar dari ibunya gitu ya. Misalkan apa namanya, zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi, maka akan tetap dikeluarkan melalui tali pusat ini, dikeluarkan ikutan ke ibunya gitu ya, dikeluarkan bersama dengan yang sisa-sisa metabolisme milik ibunya gitu. Kemudian embrio dikelilingi amnion. Amnion itu apa? Kayak pelindung, biar apa? Mencegah benturan, biar si bayinya itu tetap aman gitu. Nah ini ya, mulai dari 4 minggu menunjukkan adanya pertumbuhan mata, tangan, kaki. Terus 4 minggu itu sama dengan 1 bulan ya nak ya. Jadi di sini ya yang pertama. Terus mulai dari 6 minggu, 1 bulan setengah, embrio itu berukuran 1,5 cm. Ya, 1,5 cm bisa dibayangin seberapa? Kecil banget Bisa. ya. Di situ udah mulai tumbuh otak, mata, telinga, jantung, sudah berkembang di situ. Tangan kaki mulai terbentuk jari-jari tapi belum sempurna. Kemudian pada saat 8 minggu atau bisa dikatakan dengan 2 bulan ya di sini. Salah. Nah, di sini mulai 2 minggu embrio sudah tampak seperti manusia. 2 minggu, 2 bulan ya maksudnya. Nah, di sini ketika berumur 2 bulan, di sini 2 bulan, kalau 6 minggu itu 1,5 bulan, ini 1 bulan. Pada saat 2 bulan, embrionya sudah tampak seperti manusia. Ini ya di sini. Ya, nak ya, 2 bulan dia sudah tampak seperti manusia. Organnya sudah lengkap. Ini sudah bisa disebut dengan janin. Gitu. Nah, setelah 9 bulan 10 hari, ya itu artinya bayinya, dedek bayinya sudah berubah nih posisinya ya. 6 bulan itu posisinya udah berubah kayak gini. Sudah siap untuk dilahirkan gitu. Jika ovum tidak dibuahi sperma, kalau ini kan tadi kalau dibuahi ya, kalau dibuahi akan sampai lahir seperti ini, sampai dilahirkan. Kalau tidak dibuahi ya terjadi menstruasi. Next, persalinan. Di sini hormon yang berperan terhadap kontraksi rahim adalah estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Fungsinya beda-beda. Ya, pada saat persalinan ini ada hormon yang berperan, itu ada ini. 1, 2, 3, 4. Estrogen dihasilkan oleh plasenta setelah penempelan pada rahim berfungsi untuk kontraksi rahim. Kalau udah kontraksi kan nanti bisa menandakan bahwa bayinya udah siap lahir kayak gitu. Terus oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin, berfungsi untuk kontraksi rahim juga. Jadi ini bersama-sama ini. Terus prostaglandin itu berfungsi untuk meningkatkan intensitas kontraksi rahim. Prostaglandin ini yang ngasih tahu kalau kontraksinya awalnya misalkan segini nih, jadi makin gede. Jadi semakin menandakan bahwa bayi itu sudah mau keluar. Terus relaksin berfungsi untuk relaksasi ya, ini melunakkan sarafik dan melonggarkan tulang panggul sehingga memudahkan bayi untuk keluar atau persalinan. Gitu. Nah, di sini sperma itu ada yang X, ada yang Y, gitu ya. Kalau bertemu dengan ovum itu kan XX ya. Kalau sperma itu XY. Kalau X ketemu X, maka anaknya akan jadi perempuan. Kalau X ketemu Y, maka anaknya adalah laki-laki. Nah, jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan karena perbedaan kualitas sperma X dan kualitas sperma Y. Kenapa begitu? Karena sperma X itu dia bergeraknya tuh lambat, namun dapat bertahan hidup dalam waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau sperma Y, dia tuh bergeraknya cepat. Calon anak laki-laki ya, ini kalau itu dia bergeraknya cepat, namun tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Jadi kalau sperma Y, ya. XY itu maksudnya apa, Mas? Ini tuh apa ya? Istilahnya ya. Variabel. Iya, kayak lambangnya gitu loh. Iya, jenisnya.
Jadi kalau ovum itu kan udah jelas XX gitu ya. Kalau sperma itu XY. Ini yang memungkinkan perbedaan jenis kelamin si dedek bayi gitu. Kalau ovum itu kan udah pasti X ya. Nah, itu nanti bertemu dengan sperma yang jenisnya itu X yang mana nanti akan lahir dedek bayi perempuan. Kalau ketemu Y itu akan lahir dedek bayi laki-laki. Nah, perbedaannya antara sperma yang X dan Y itu, kalau X itu dia jalannya tuh lambat gitu. Tapi dia itu bertahan hidupnya lebih lama. Kenapa Azam ketawa? Apa Ustazah? Kok ketawa jadi? Nah, kalau sperma Y itu bergeraknya dia cepat. Gitu cepat. Kalau dia bergeraknya cepat tapi dia bertahan hidupnya dia juga nggak bisa lama gitu. Nah, kalau anaknya nanti lahir laki-laki, berarti sperma yang Y-nya itu sudah berhasil membuahi si ovum dan pastinya dia masih bertahan hidup dan bisa membuahi si ovum. Nanti anaknya akan jadi laki-laki gitu. Nah, kemungkinan yang muncul gitu, yang pertama adalah ketika anaknya itu tunggal. Ketika anaknya tunggal, itu terjadi ketika satu ovum dibuahi satu sperma. Gitu. Nah, yang kedua, ketika kembar identik atau monozigot, jenis kelaminnya itu sama dan bisa juga mirip gitu, mirip banget. Nah, itu terjadi ketika ovum dibuahi satu sperma lalu membelah menjadi dua. Ya. Terus kalau kembar dizigot, jenis kelaminnya sama atau bisa jadi beda, tapi tidak mirip. Kan ada ya kembar kok nggak mirip gitu. Itu karena dua ovum berbeda dibuahi dua sperma yang berbeda juga, tapi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sehingga nanti anaknya kembar tapi nggak mirip. Kalau kembar mirip, dia kan pada saat membelah itu menjadi dua. Itu mirip-mirip banget. Begitulah nak ya. Nah, ini soal-soal yang kalian kerjakan kemarin. Saya masih setengah ngoreksinya, belum selesai ngoreksi, tapi ada beberapa yang belum mengumpulkan. Silakan nanti Irfan, Kiki, Halim. Siapa tadi? Halim sudah loh. Irfan, Kiki, Fauzi, dan Suhail. Saya tunggu. Baik, ini stopnya gimana? Kita lanjut ya nak ya. Ustazah, tadi yang mana ya? Tadi Yang Ustazah mana? bilang itu apa? Dibuahi dua sperma itu yang mana? Iya, Ya, jadi satu kembali apa? zigot itu. Satu ovum dibuahi dua sperma tadi yang mana? Yang ini Ada tak? enggak? Ini. Iya. Ya enggak. Bu, gimana ya? Jadi satu ovum dibuahi satu sperma. Itu nanti dia bisa kembar kalau misalkan itu membelah menjadi dua. Gitu. Membelah menjadi dua, nanti jadi dua dedek bayi. Gitu. Membelah intinya. Jadi ya kan satu sperma, satu doang nih, makanya dia bisa identik, bisa kembar-kembar banget. Tapi kalau kembarnya dia itu nggak mirip gitu ya, itu dua ovum yang keluar itu ada dua sel telur dan dibuahi oleh dua sperma yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Oh. Gitu. Jadi nanti kembarnya dia nggak mirip. Jadi dua ovum, dua sperma. Beda ya. Kayak bahannya tuh ada dua gitu loh, dua pasang. Ya udah jadi. Tapi tumbuhnya secara bersamaan. Gitu sih. Berarti yang sperma yang masuk itu ada dua gitu ya, Us? Ada dua sel telur, kemudian ada yang lolos gitu maksudnya. Gimana sih? Ini loh nak ya, saya ulang lagi. Kalau yang ini, nah pada saat di sini itu ada dua sel telur yang keluar pada wanita ya. Kemudian kan ada sperma masuk tuh, banyak kan? Nah di sini ada yang berhasil lolos masuk ke sini satu, yang ada lagi yang lolos masuk ke sini satu, sehingga ada dua dedek bayi dong di sini, ya kan? Dia kembar secara bersamaan ini waktunya, tapi beda gitu, nggak mirip, kembar tapi nggak mirip, nggak identik gitu. Kalau yang ini satu tapi dibuahi satu sperma juga, tapi dia membelah. Setelah membelah kan ada dua nih, dua dedek bayi ini jadi mirip gitu, karena dia kembarnya mirip banget,
karena dia tadi membelah. Gitu. Kalau yang ini satu ovum dibuahi satu sperma dan tidak membelah, sehingga dia jadi satu titik bayi aja gitu. Gitu nak ya, discard. Udah. Kalau beda mirip. Jenis kelaminnya beda tapi mirip itu enggak ada, nak. Di sini jenis kelaminnya sama tapi dia mirip gitu. Kalau kembar identik itu. Oh, berarti kalau monozigot itu selalu sama jenis kelaminnya, Us. Kalau monozigot iya, selalu sama jenis kelaminnya. Wow. Kalau laki-laki dua-duanya ya laki-laki. Karena tadi kan satu kan yang satu sperma, satu ovum terus membelah gitu. Jadi tidak mungkin dia berbeda kelamin. Berarti Paham ya? itu kalau jenis kelaminnya berbeda nggak mungkin mirip gitu ya, Us? Nggak mungkin mirip. Oh, ya, Us. Tapi yang nggak jauh-jauh bedanya karena kan ya dari ayah dan ibu yang sama gitu ya kan. Iya. Paham ya, nak ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaannya, Ustazah. Iya. Ustazah, ini saya ada 2 pertanyaan, Ustazah. Yang pertama, Banyak banget lagi. Di menstruasi itu penyebab terjadinya menstruasi itu penurunan progesteron atau hormon-hormon yang lainnya, Ustazah? Nah, di sini di gambar ini kelihatan. Kan itu semua juga turun, Ustazah. Banyak yang turun. Ini yang menyebabkan menyebabkan ini dinding rahim endometrium meluruh itu karena progesteron yang tidak menguatkan atau memang selaras dengan turunnya bersamaan semua hormon, Ustazah, di fase ketiga itu. Iya, ini kan kalau dilihat yang turun itu apa saja coba dari tabel ini? Progesteron semua kecuali LH, Ustazah. LH apa FSH? Yang hijau 2, FSH, Ustazah. FSH ya, FSH-nya dia cenderung naik ya, nak ya. Kalau yang lainnya turun semua, gitu sih. FSH yang hijau ya, Us? Yang hijau itu FSH. Terus yang agak oranye itu estrogen. Kalau yang merah itu LH. Kalau yang biru itu progesteron. Yes. Gitu. Oke ya, Zam ya. Pertanyaan yang kedua. Bisa dah. Apakah penurunan hormon berdampak pada PMS, Ustazah? Oh iya. Kan kalau biasanya PMS cenderung suka marah. Kita japri ini tentang ini nanti marah gitu, Ustazah. Tiba-tiba marah gitu, cuma dirit kok Sarah nggak dibales. Kalian ngecat sebelum saya jawab pertanyaan saya cuma satu. Kalian ngecat siapa? Oh, masalah organisasi, Ustazah. Iya. Kalian ngecat siapa, Ustazah? Ustazah ini pernah marah nggak sih? Tidak, Ustazah. Enggak, Us. Enggak ya? Pernah loh saya marah, cuman nggak kelihatan aja gitu. Jadi ini tuh biasanya ada yang berpengaruh gitu ya, tapi nggak semuanya sih gitu. Tergantung tingkat diri kita aja bagaimana menanganinya gitu. Ada sebagian yang seperti itu gitu ya. Ini tuh kalau ini nanti jadi marah-marah gitu. Tapi kalau dia bisa mengontrol itu ya nggak marah. Cuman moodnya aja, mood swing, lebih ke mood swing sih, Zah. Bukan ke langsung marah-marah gitu. Nggak semuanya marah-marah. Ada yang moodnya turun.
gitu sih. Iya, Us. Cuma misal, saya takutnya kalian berpikir kalau menstruasi pasti orangnya marah-marah. Gitu. Enggak ya, jadi moodnya aja, ada kadang naik, kadang turun. Kayak kalian itu kadang kan juga ada yang mood, ada yang lagi males gitu, iya kan? Kalian kan juga punya hormonnya. Gitu. Oke, lanjut Terima ya. kasih, Sekarang Ustazah. kita ke waduh, ini waktunya nanti habis. Belum Itu selesai kelainan. Zoom-nya banyak. Kayaknya masih belum terlalu paham. Oke, kita lanjut ke kelainan apa dibahas dulu ini? Aduh. Saya lihat PPT kelainan dulu ya. Dikit kok. Kita lanjut ke sini dulu ya, biar nanti saya nggak ada hutang sama kalian. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di chat deh, dikirim ke saya, nanti saya jawab. Gitu ya, Lutfi? Lutfi? Oke, baik. Kita lanjut ke kelainan sistem reproduksi manusia. Di sini ada banyak banget ya, tapi saya tulis beberapa aja yang biasanya sering keluar. Yang pertama adalah gonorea. Nah, di sini penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, di sini ya menginfeksi lapisan dalam saluran kandung kemih, leher, ini bisa kalian baca sendiri lah. Ya, terus ada herpes, ada sifilis, terus nih ada kelainan sistem reproduksi manusia, ada lagi yang namanya keputihan. Keluarnya cairan bening atau putih pada alat kelamin perempuan. Keputihan normal dan keputihan abnormal. Di sini ada dua jenis ya. Yang normal itu bila dialami wanita saat sebelum masa menstruasi ataupun setelah menstruasi. Jadi sebelum menstruasi dan setelah menstruasi biasanya terjadi keputihan pada wanita. Bisa terjadi karena stres atau kelelahan, tidak ada bau dan akan hilang dengan sendirinya. Yang nggak normal itu bagaimana? Apabila banyak dan itu berbau, itu tidak normal. Ya, kalau normal itu nggak ada baunya dan akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau ada wanita atau perempuan yang lagi kelelahan banget, kecapean, terlalu banyak aktivitas, biasanya keputihannya juga semakin banyak kayak gitu. Lanjut, endometriosis. Ini berasal dari kata endometrium. Endometrium apa tadi, Nak? Dinding rahim. Dinding rahim. Berarti di sini adalah suatu penyakit di mana ada bercak-bercaknya. Jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. Endometrium kan aturan ada di mana? Di dalam rahim kan? Dindingnya. Nah, ini itu kalau dia mengalami endometriosis, itu tumbuhnya itu ada di mana? Di luar rahim. Padahal dalam keadaan normal endometrium hanya ditemukan di dalam lapisan rahim. Nah, kalau endometrium yang salah tempat ini biasanya melekat pada indung telur dan penyokong rahim, sehingga dapat menyebabkan kemandulan karena menghalangi jalannya ovum dari ovarium menuju ke rahim. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa hamil, itu bisa juga terjadi karena ini, begitu ya, Nak ya. Ada lapisan yang mana itu letaknya ada pada indung telur atau ovarium, gitu ya, yang tempatnya telur tadi. Dan dia tuh penyokong rahim sehingga dapat menyebabkan kemandulan, istilahnya kayak dia tuh menutup jalannya keluarnya si sel telur itu, sehingga kan nggak bisa dibuahi dong, ya kan? Dan endometriumnya dia tumbuhnya di luar, terus tempatnya untuk si dedek bayi nggak ada bantalannya, nggak ada sponsnya kan, sehingga nggak bisa dia gitu. Terus AIDS ini ya bisa dibaca sendiri, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus HIV. Terus sebelum HIV berubah menjadi AIDS, jadi AIDS itu adalah awalnya HIV dulu, terus kemudian menjadi AIDS. Penderita akan terlihat sehat dalam waktu 5-10 tahun. Jadi kalau kelihatannya emang nggak ada kendala, kayak nggak terbiasa aja gitu. Sering dan mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya dia lemah. Berarti sel darah putihnya dia juga sedikit jumlahnya. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan AIDS ini. HIV dapat ditularkan melalui yang pertama hubungan seksual yang tidak terlindung
dengan orang yang terinfeksi HIV. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah terinfeksi HIV, kemudian berhubungan seksual begitu, maka yang diajak itu ya, maka juga bisa terserang HIV juga. Kemudian penggunaan jarum suntik yang bergantian. Jadi, jarum suntik itu hanya bisa digunakan 1 kali ya, Nak ya. Jadi kemarin ada kasus COVID yang mana jarumnya digunakan berkali-kali, jadi itu bahaya. Nah, kemudian itu dipakai bergantian. Nah, kemudian selanjutnya penurunan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandung. Kalau misalkan ibunya sudah memiliki HIV, biasanya anaknya juga. Gejalanya kayak gimana sih biasanya? Yang pertama, kehilangan berat badan secara drastis. Jadi biasanya yang awalnya tuh seger buger gitu ya, kayak Halim, kayak Ustaz Yeni gitu. Tiba-tiba menjadi kurus banget. Terus diare yang berkelanjutan, sudah diobati masih seperti itu lagi. Itu bisa saja gejala dari AIDS gitu. Terus pembengkakan melalui leher dan ketiak, terus batuk terus-menerus yang menahun yang nggak bisa sembuh-sembuh. Jadi kalau kalian ada gejala apa-apa sekarang segera diperiksa gitu. Tidak tertular melalui jabat tangan. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit AIDS, jabat tangan itu nggak apa-apa, kita sama mereka nggak akan menular. Terus sentuhan gitu juga enggak, ciuman juga enggak, pelukan juga enggak menular. Dia akan menular kalau apa berarti? Kalau berhubungan. Berhubungan, maksudnya. Yes. Dapat diketahui juga dengan tes darah. Jadi kalau misalkan kalian mau mengetahui kalian itu ada HIV-nya apa enggak, ada AIDS-nya apa enggak, itu dengan tes darah. Lanjut. Kelainan sistem reproduksi pada manusia selanjutnya adalah prostatitis. Penyakit peradangan pada kelenjar prostat, ini udah jelas pada laki-laki ya. Radang ini bisa menyebabkan kematian. Ini yang paling parah, bisa terjadi kematian. Radang prostat dapat menimpa pria dewasa usianya 30 sampai 45 tahun. Jadi kalau udah orang yang biasanya kena prostatitis biasanya itu sudah berumur ya, sudah 30 sampai 45 tahun. Gejalanya berupa rasa yang tidak enak pada perut bagian bawah atau selangkangan. Penyebabnya bisa terjadi karena kuman, makanan yang tidak sehat, atau unsur psikologis. Selanjutnya adalah impotensi akibat dari kelainan pembuluh darah, kelainan persarafan, kelainan pada penis, masalah psikis yang mempengaruhi gairah seksual atau akibat obat-obatan. Semakin bertambah umur, seorang pria semakin sering terjadi, gitu ya. Jadi ini pada pria juga. Terus kerusakan saraf menuju dan meninggalkan penis merupakan penyebab impotensi. Selanjutnya adalah kanker rahim. Ini pada wanita ya, atau biasa disebut juga dengan tumor ganas pada lapisan rahim. Biasanya terjadi setelah masa menopause dan sering menyerang wanita yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi setelah menopause itu kita harus berhati-hati gitu ya. Kok kita sih? Maksudnya wanita gitu ya. Kalian kan laki-laki. Oke, lalu lanjut. Bagaimana pola hidup yang menunjang kesehatan sistem reproduksi, bagaimana kita menjaganya biar kita bisa sehat terus gitu ya. Yang pertama, mandi teratur minimal 2 kali sehari. Coba siapa yang males mandi di sini? Ada? Saya mandi sekali aja saja, hemat air gitu. Jangan ya Nak ya. Kalian harus mandi tuh minimal 2 kali sehari, bisa pagi dan sore hari. Terus, membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil atau air besar dengan cara menyiramnya dari arah depan ke belakang. Gitu ya. Jadi biar misalkan tadi ya kotorannya dari air kencing, dari kalian itu nggak masuk gitu. Jadi dari depan ke belakang. Gitu terus. Jadi sekarang mulai diperhatikan ya, Nak ya. Jangan asal aja gitu, jangan ya. Terus, keringkan dengan tisu. Kenapa seperti ini? Ada yang tahu? Kenapa harus dikeringkan dengan tisu? Biar tidak lembab, Us. Juga tidak berjamur nantinya. Yes, lembab. Karena kalau lembab itu bakterinya tuh seneng ya, kuman-kuman tuh seneng sehingga dia berkembang biak di sana. Kalau berkembang biak, ya nanti biasanya tanda-tandanya tuh bisa ada lagi kayak gatel gitu. Kalau kalian gatel di area-area situ, itu biasanya ada ininya, ada kuman, ada bakterinya. Segera dibersihkan, dicuci, terus ganti celana dalam gitu ya. Terus harus kering juga. Gunakan celana dalam yang nyaman dan menyerap keringat dengan
baik. Kalau emang dirasa itu sudah kekecilan karena ini di rumah terus jadi semakin bertambah berat badannya, bahagia gitu ya, maka bilang sama mama, sama papa gitu ya, umi, abi, ayah, bunda, bilang minta celana dalam baru gitu ya. Jangan dipaksakan untuk dipakai karena itu nggak baik juga. Mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Jangan, Ustazah belum kotor gimana gitu ya. Jadi menggantinya itu harus 2 kali sehari, harus sering-sering diganti ya. Nah, saya punyanya cuma dikit ya, rajin dicuci, habis dipakai kotor langsung dicuci. Nah, kalau enggak solusinya adalah beli baru gitu. Mencuci CD sampai bersih dan jangan sampai jatuh saat dijemur. Kalau jatuh saat dijemur, udah pasti gimana itu? Kalau jatuh saat dijemur? Udah kena bakteri sudah. Udah kena kotoran ya di tanah, udah kotor atau mungkin di loteng kayak gitu ya. Itu harus dicuci lagi ya. Kalau udah jatuh harus dicuci lagi. Karena apa? Ini tuh CD itu adalah pakaian kita yang berhubungan langsung, yang dekat banget sama alat reproduksi kita. Bagi wanita, hindari terlalu sering menggunakan sabun kewanitaan. Kalian nggak perlu ya. Terus hindari menggaruk, karena nanti kalau menggaruk terus habis itu ada yang lecet, di situ ada bakterinya, biasanya nanti gimana? Perih ya. Terus hindari perilaku seks bebas. Nah, kalian nggak boleh ya melakukan ini. Kalian pasti di sekolah yang seperti ini, sekolah agama, kalian pasti sudah tahu mana yang boleh, mana yang enggak, gitu ya. Terus ada ayatnya itu ya, janganlah mendekati zina gitu. Mendekati zina nggak boleh, apalagi melakukannya gitu ya kan. Sini yang penting, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi, terus jika ada gejala segera bicara dengan orang tua dan konsul ke dokter. Gitu. Itu saja, kita masih ada 2 menit. Kita ulas lagi yang belum tadi. Ini sudah kita bahas, ini sudah ya. Raja singa itu apa nih, Ustazah? Apakah sama kayak sifilis ini, Ustazah? Iya, sifilis itu raja singa. Itu sama. Jadi penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang masuk melalui selaput lendir. Dalam beberapa jam, bakteri sampai ke kelenjar getah bening terdekat sehingga dapat menyebar ke seluruh tubuh. Sifilis itu dapat menginfeksi janin dan menyebabkan cacat bawaan. Jadi kalau ada didik bayi yang cacat, itu ada beberapa kemungkinan. Dan ini adalah salah satunya. Seorang yang terinfeksi tidak akan kebal dan bisa terinfeksi kembali. Jadi kita harus ini tadi ya, melakukan upaya pencegahan atau melakukan upaya pola hidup yang sehat gitu, agar terhindar dari penyakit-penyakit ini. Gitu. Gejala yang muncul setelah 1-13 minggu setelah terinfeksi dan menetap bertahun-tahun. Dan kalaupun kalian sudah sembuh dari sifilis, ya, naudzubillah, kalau misalkan terkena ini, itu nggak bisa sembuh, nak. Kemungkinan bisa kembali lagi, kemungkinan bisa kambuh lagi kayak gitu. Sudah ya, ini sudah 49. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ustazah ini dengan sangat antusias, dengan banyak pertanyaan. Ustazah ini senang banget loh sama kalian. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum Ustazah ini jawab, ya, silakan di chat aja by WA. Insya Allah nanti Ustazah ini jawab. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Kita PPT-nya ada di Usler, Bos. Ya, nanti saya upload. Hari ini insya Allah saya upload semua di semua kelas. Ya, insya Allah. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di hari apa kita? Hari Kamis depan ya dengan kuis. Di Quizizz. Oke? Oke semuanya? Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustazah.